Eh, Kalau artinya sendiri frugal living itu bagaimana cara kita untuk eh, bagaimana cara kita untuk menggunakan uang itu secara kesadaran gitu ya, menggunakan uang dengan baik tanpa mengesampingkan value suatu barang yang mau beli itu kayak apa. Itu sih. Itu yang namanya frugal living. Tapi kalau brutal living, dia menggunakan uang gitu ya, tanpa dia menghitung dulu, terus tanpa melihat value-nya seperti apa. Beli aja. Bagaimana cara kita mengatur pengeluaran tapi tanpa mengurangi value-nya. Maksudnya kadang tuh frugal living suka dicap pelit ya gitu. Iya. Ya nggak? Ya hampir sama lah ya. Mungkin hampir mendekati ya. Mendekati ya. Tapi pelit dan hemat itu suatu hal yang berbeda menurut saya. Pelit itu adalah misalnya saya harusnya makan 3 kali. Karena saya pelit makannya sekali. Itu pun ikut kantor. Iya kan? Betul. Padahal value-nya bukan seperti itu. Makan yang baik itu kan 3 kali kan, pagi, siang, sore atau malam gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi frugal living itu tetap makan 3 kali, tapi caranya gitu. Yang mungkin 3 kali ini jajan terus gitu. Itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, yaitu cara pengelolaan spendingnya itu sendiri gitu. Misal nih spending kita mau kita atur seperti apa, misalkan pakai teori 40, 30, 20, lalu 10. Itu apa sih 40, apa 30, 20, lalu 10. Nih ya, tipsnya adalah mengatur spending. 40 adalah untuk makan. Kebutuhan dasar kita itu kan makan ya, makan. Terus kita pakai rumus yang 30 itu adalah cicilan atau hutang kita gitu ya. Terus 20-nya lagi apa? Yaitu investment dan dana darurat itu harus ada gitu. Lalu 10-nya apa? 10-nya adalah kebaikan. Sedekah ya. Sedekah. Kalau kita kan sedekah ya gitu. Nah, itu harus ada rumus itu. Jadi kita pakai teori rumus yang 40, 30, 20 lalu 10. Itu harus nempel. Kalau saya pribadi menerapkan itu atau enggak, saya itu tipe orang yang mencatat semua pengeluaran saya sekali. Oke, kalau itu sama sih Mbak. Walaupun pengeluaran doang ya. Betul. Lalu suka mencatat gitu. Terus bahkan saya itu kalau bulanan suka ya udah sediain tunai aja, udah habis itu nggak ngambil lagi gitu. Ya cukup nggak cukup, ibaratnya ya itu yang harus aku gitu. Nah nanti kalau misalkan ada lebihan barulah aku beli apa gitu. Misal saya mau beli tas, bagaimana caranya untuk mendapatkan passive income? Yang tadi kamu harus sparing duit gitu. Apa penghasilan kamu, uangnya jangan dihabisin saat itu juga gitu. Nah passive income ini itu harus mulai dipikirkan tuh Mas Gali gitu kan. Nah untuk masa depan kita, misal nih kita membeli sesuatu yang memang nanti dijual itu ada capital gain-nya gitu. Misal nih kita pakai paper asset, misalkan kayak kita beli saham, ya kan? Itu kan spending yang kelihatannya konsumtif tapi produktif. Sebenarnya produktif karena menghasilkan uang lagi. Apalagi dia naik turun ya Mbak ya. Naik turun. Ya, kalau itu belilah saham, obligasi gitu. Kecil kan ada kan banyak ya yang kecil-kecil itu nggak harus besar kan ya kan 100.000 aja bisa ya Mbak ya. Nah itu kan satu ada lot aja ada yang 100.000 ya. Iya betul. Nah seperti itu. Nah itu kan ada misalkan harga saham saat ini berapa, kita bisa jual berapa. Selain itu juga ada dividennya. Itu kan kalau misalkan kita akumulasi gitu ya, sudah membeli gitu ya. Itu kan capital gain. Jadi kita beli berapa, jual berapa, sisa ada capital gain-nya gitu loh. Lebihannya itu capital gain lah namanya gitu. Nah itu yang harus kita punya, itu paper asset ya. Terus ada yang aset tidak bergerak, misalkan kita investasi di tanah gitu, yang memang tidak busuk, tidak perlu perawatan gitu, itu bisa juga.
Dan selalu naik terus ya tiap tahun. Dan itu naik terus. Terus yang tidak termakan inflasi yang pastinya adalah emas atau logam mulia itu. Mungkin dia tuh sebenarnya tahu frugal living, tapi sebenarnya habis uangnya bukan buat makan, ada juga loh. Gitu kan, ada yang namanya sandwich generation. Ya kan, itu kan juga lagi hype juga. Sebenarnya itu udah dari zaman dulu juga sandwich generation tuh ada, cuman baru sekarang aja naik gitu, berasa kayak beban, padahal kan itu salah satu kebaikan, ya enggak gitu kan. Nah, itu kan suatu kebaikan, kita membantu kedua orang tua, membantu adik atau membantu kakak gitu. Ya, jangan masukin ke beban. Segala sesuatu kalau masukin ke beban tuh terlalu berat gitu. Tapi kalau kita masukin itu sebagai golongan kebaikan, itu udah beda lagi. Jadi kita harus clustering dulu tuh, temennya ini jangan-jangan habis uangnya bukan karena makan, tapi yang lain. Cari tahu dulu, jangan langsung judgement gitu. Siapa tahu memang dia sandwich generation nih gitu, atau enggak, atau memang ada hal-hal yang menjadi fokusnya, atau memang dia belajar di luar sana gitu yang harus membutuhkan spending yang lebih. Siapa tahu, karena kan kita nggak tahu dalamnya keuangannya. Jadi lakukanlah sharing dulu Mas Budi gitu. Kalau biasanya sih, kalau saya pribadi gitu nolaknya, biasanya sih makan apa dulu. Aku tanya tuh, makan apa? Oh, makan ini, sebenarnya aku pengen gitu ya, tapi uangnya nggak cukup gitu kan. Aduh, sebenarnya pengen tapi nggak cukup, nanti deh next aja. Bisa jawab next aja ya gitu. Atau memang kalau saya tuh orangnya nggak gengsi-gengsi gitu ya. Maksudnya kalau bang lagi nggak ada ya udah, nolak gitu ya? Iya, nolak aja. Ya to the point aja. Kita itu kan kadang ada kalanya aku stres nih gitu ya kan. Pernah kan ngalamin hal itu ya, perasaan dimana kita tuh stres dengan pekerjaan, mungkin dengan permasalahan hidup dan sebagainya. Usahakan ketika kita di titik itu tidak berbelanja, karena pasti tidak ada kontrol dalam diri kita gitu. Kalau kita masuk ke dalam mall gitu ya, tapi kita punya kontrol atas diri kita untuk mengeluarkan uang, aku rasa tidak tergoda itu sama teman-temannya. Karena kadang kita itu ada di titik yang stres, udahlah, ayo kita jalan-jalan aja biar happy-happy di luar. Balik lagi, kebahagiaan kita tuh sebenarnya di mana? Kalau hanya sekedar jalan aja, sebenarnya nggak perlu kita harus beli barang kan. Tapi kalau buat makan ya it's okay lah ya, Mak.